Kali ini kita bakalan mau bahas lagi salah satu velg yang ada di sepeda motor, yaitu spoke wheel. Velg itu adalah salah satu komponen yang penting ya di kendaraan bermotor, termasuk di sepeda motor, mobil, truk, dan juga pesawat terbang ya. Jadi kalau tidak ada velg ya, bagaimana cara mau bergerak gitu loh ya. Kecuali perahu ya, sumpah itu nggak penting kalau di perahu ya. Apalagi di kapal selam, kan nggak ngotak. Velg itu juga harus dikombinasikan dengan ban ya, karena tanpa ban ya gimana caranya juga velg bisa bekerja dengan maksimal, kan hancur itu velgnya. Ibaratkan ya Link tanpa purple buff, dan juga seperti aku tanpa kamu. Velg itu sebenarnya ada 3 jenis ya menurut aku pribadi, yaitu ada yang casting wheel atau biasa disebut dengan velg racing atau balok. Kemudian juga spoke wheel atau biasa disebut dengan velg jari-jari atau velg ruji ya. Aku nggak tahu ya penyebutan ruji ini apakah hanya di Bali saja atau mungkin ada di daerah kalian ya. Nggak tahu juga sih. Yang 3 adalah velg monoblok ya, atau velg bego ya. Jujur aku juga dulu bingung. Orang nyari velg bego itu apa ya, dan akhirnya tahu gambarnya adalah velg monoblok. Spoke wheel atau velg jari-jari atau velg ruji ya. Jadi apapun bahasanya itu sebenarnya juga sama ya, yaitu yang bentuknya itu seperti ini. Spoke wheel itu setauku loh ya, punya beberapa jenis jumlah jari-jarinya yang biasanya disebut dengan H ya. Jadi ada yang 28H, 32H, 36H, 40H, dan 72H. Dimana yang paling umum, yang paling sering digunakan untuk di Indonesia loh ya, yaitu 36H atau jumlah jari-jarinya adalah 36. Untuk ukuran lainnya ya, contohnya seperti ukuran 28, itu dulu sering digunakan oleh Kawasaki KLX atau The Tracker ya, dulu waktu awal-awal keluar. Tapi setauku sekarang kebanyakan sudah ke 36. Lalu ukuran 32 ya, untuk 32 ini yang aku baru tahu hanyalah di motor CRF ya, atau Honda CRF. Lalu yang berjumlah 40 ya, itu jujur aja aku kurang tahu motornya itu apa yang digunakan. Tapi memang ada, karena press list di salah satu merek ya itu pernah menyantumkan 40H, dan aku belum tahu itu 40H itu apa ya. Kemudian ada yang namanya 72H ya. Jadi ini yang menurutku paling banyak, dan biasanya ini menjadi velg atau peleng atau velg jari-jari, velg ruji yang digemari oleh anak-anak retro ya, karena ya ini benar-benar yang klasik banget. Cuman keberadaannya ini memang agak langka ya, dalam arti yang bentuk pabrikan itu ada langka. Jadi kebanyakan adalah sudah mengalami fase custom dari yang ukurannya 36 yang diubah menjadi 72. Pemakaian velg jari-jari ini sebenarnya terlihat lebih adventure, lebih kelihatan klasik ya. Jadi memang tergantung dari motornya masing-masing. Untuk bahannya sendiri ada 2 jenis ya, yaitu yang bahannya aluminium CNC dan bahannya besi. Nah biasanya kalau yang buatan pabrikan itu rata-rata pasti bikinannya adalah besi ya. Kalau yang aftermarket itu dominan adalah aluminium CNC. Untuk warnanya sendiri ya, yang umum biasanya itu adalah silver ya. Jarang banget kalau diganti dengan warna lain untuk pabrikan. Tapi kalau yang aftermarket yang paling umum itu adalah chrome, black, silver ya, itu yang paling umum. Tapi juga ada yang warnanya gold, red, dan lebih banyak lagi ya. Ada yang ungu, hijau, kuning, apa lagi ya, pelangi. Wah banyak deh pokoknya. Untuk kelebihannya sudah pasti yang pertama adalah bobotnya lebih ringan. Yang kedua adalah cenderung digunakan untuk akselerasi, jadi pastinya lebih cocok. Yang ketiga adalah cenderung juga digunakan oleh para drag rider ya. Jadi untuk yang drag race itu banyak banget yang menggunakan
velg jari-jari atau velg kuncinya ya, karena kan memang akselerasinya biar lebih cepat, jadi ya lebih kencang lagi dong. Yang keempat adalah kalau terjadi patah pada jari-jarinya itu nggak perlu secara keseluruhan diganti ya velg dan tromolnya, cukup hanya ganti jari-jarinya aja, jadi lebih hemat. Yang kelima adalah bisa dipasang ke motor lain, dalam arti kalau misalnya ada dari motor A mau pindah ke motor B ya, dalam arti ini sudah beda motor ya, itu velg jari-jarinya atau ringnya itu bisa dipindahkan ke motor B itu, tapi hubnya juga harus diganti ya, atau tromol itu diganti, kemudian nanti panjang dari jari-jarinya itu dicocokkan. Kalau memang misalnya nih ya sama panjangnya ya tinggal dipindahin aja, tapi kalau misalnya jari-jari berbeda tinggal diganti aja, jadi ya gak terlalu ribet-ribet banget ya. Tapi kalau dikerjakan ya lumayan ribet sih sebenarnya. Yang keenam adalah harga cenderung relatif. Bisa yang murah banget, bisa yang mahal banget. Tergantung dari kualitasnya ya. Jadi kalian bisa pilih. Kalau memang yang murah ya oke, murah, tapi kan kualitasnya pasti ya murahan. Tapi kalau yang mahal sudah pasti kualitasnya bagus. Karena kelemahan salah satunya dari velg jari-jari yang murah adalah disetel gimana pun tetap aja goyang. Lalu untuk kekurangannya itu apa sih ya? Yang pertama sudah pasti yang aku sebutkan tadi ya, kalau kalian belinya yang murah-murah itu rata-rata produksinya itu kebanyakan goyang, jadi kalian mau setel gimana pun tetap aja goyang. Lalu juga kalau salah setel ya, jari-jari kan harus setel ya. Setelah pasang jari-jari itu harus setel, kalau salah setel sudah pasti bakalan goyang. Semahal apapun, sebagus apapun kualitasnya, kalau salah setel pasti goyang ya. Kecuali kalau yang murah-murah bisa dibilang di atas 90% goyang. Yang kedua adalah tidak bisa menggunakan ban tubeless ya. Tidak bisa menggunakan ban tubeless karena ya kan keluar dong anginnya dari sela-sela lubang jari-jarinya itu. Kecuali kalau kalian memang pengen maksa banget, ya sudah dilem pakai silikon. Ya itu sudah pernah ada yang coba. Jadi dilem silikon, jadi kayak dibikin permanen. Cuman nanti kalau jari-jarinya patah atau ada kerusakan, mau ganti jari-jarinya itu bakalan ribet banget dan kayak mau buka lagi tuh bakalan super susah. Yang ketiga adalah ribet kalau dibersihkan. Yes, ya, karena harus bersihin satu-satu. Kalau kalian bukan orang yang telaten itu kayak bakalan menjengkelkan. Kayak aku kurang suka namanya velg jari-jari ya. Jadi untuk ngebersihin tuh kayaknya aduh males banget. Yang keempat adalah cenderung oleng pada saat kecepatan tinggi ya atau top speed dan sering menggunakan hard braking ya. Karena ya jujur aja saking ringannya velg jari-jari itu kan otomatis keseimbangannya bakalan agak berkurang ya. Nah itu waktu kecepatan tinggi atau hard braking bisa agak oleng ya, jadi hati-hati. Yang kelima adalah jari-jarinya mudah berkarat kalau kalian memakai bahannya yang besi ya. Kalau kalian pakainya yang stainless itu memang lebih awet. Cuman mungkin beberapa dari kalian tuh nggak suka yang stainless karena kurang bercahaya ya atau kurang mengkilap. Jadinya kalau kalian yang memakainya itu yang bahannya besi dan berwarna-warni ya siap-siap aja bisa berkarat kalau nggak bagus banget ngerawatnya. Dan yang terakhir adalah lebih mudah penyok ya, karena kan bahannya lebih tipis ya, nggak sekuat dengan casting wheel atau velg balok. Jadinya ya kalau terjadi sesuatu ya dan itu penyok itu ya beneran susah banget ya untuk diperbaiki. Jadi lebih baik diganti aja. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dalam, silakan aja langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, ketik pertanyaan atau pernyataan kalian di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Valens, izin pamit dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.